Selamat Wah, keren. malam, Anda Matewakan. Selamat bergabung di Digital malam ini. Ya, Pak Fikar ya. Alhamdulillah. Iya, ya selamat malam juga Ibu Ewa Herwanita. Selamat Malam, bergabung. Saturday. Baik, iya. Baik, Bu Ewa. terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak dan Ibu telah bersedia menjadi narasumber IPOS bekerja sama dengan KPID Sulsel dan Center for Digital and Global Studies dalam Digital, yakni membincang pengawasan konten siaran dalam era penyiaran digital bersama kita pada malam hari ini Bapak Matewakan SIP MSI, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Selatan, dan Ibu Herwanita SSI MIKOM, dosen Institut Teknologi dan Bisnis Arung Palaka Bone. Baik, izinkan saya sebelum memulai kegiatan ini membuka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae dari masing-masing narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Matewakan, lahir di Makassar April 1973, kemudian beralamat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian dapat dihubungi di email karangmonga@gmail.com. Pendidikan sarjana S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar tahun 93 sampai 2000. Kemudian magister S2 Ilmu Politik di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin tahun 2014 sampai 2016 dan saat ini sedang menempuh studi doktoral Ilmu Politik di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin tahun 2021 sampai sekarang. Adapun pengalaman kerjanya, beliau sebagai dosen tidak tetap pada jurusan Ilmu Politik Universitas 45 tahun 2000 sampai 2003, kemudian program manajer Lembaga Demokrasi dan Otonomi Ledo Makassar tahun 2002 sampai 2011, anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 sampai 2015, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan KPD Sulsel tahun 2017 sampai 2020 dan saat ini sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan tahun 2020 sampai 2023. Adapun pengalaman organisasi, beliau sudah aktif berorganisasi sejak tahun 1990 dan terakhir organisasi beliau di tingkat perguruan tinggi yakni staf ketua senat mahasiswa FISIP Universitas Hasanuddin Makassar tahun 97 sampai 98. Adapun pengalaman beliau banyak berkecimpung di bidang narasumber, konsultan dan penelitian di beberapa jenis penelitian, baik itu penelitian yang didanai oleh pemerintah maupun perusahaan, dan kemudian adapun pelatihan, seminar dan workshop yang pernah diikuti oleh Bapak Matewakan, diantaranya Pusat Mediasi Indonesia, pelatihan mediator bersertifikat Yogyakarta tahun 2012, Indonesia Australia Specialized Training Project PS3 YSTP sebagai peserta dalam Short Course Human Rights and Conflict Resolution Training di Makassar 28 Agustus sampai 1 September 2006, Kantor Regional LGSP Sulawesi Selatan sebagai peserta dalam Technology of Participation Basic Group Facilitation Method Course Makassar 10 sampai 11 Juli 2006. Kemudian Kantor Regional LGSP Sulawesi Selatan sebagai peserta dalam Local Governance Assessment Tool Training for Service Provider Parepare Sulawesi Selatan 11 sampai 13 April 2006. Adapun karya tulis, beliau sudah meneliti beberapa hal, termasuk kemudian tesis beliau terkait konflik internal keluarga Yassin Limpo dalam Pilkada Goa 2015 tidak diterbitkan di Pasca Sarjana FISIP Unhas Makassar tahun 2016. Kemudian skripsi beliau tentang kemungkinan terciptanya kerjasama regional di kawasan Timur Tengah tidak diterbitkan FISIP Unhas Makassar tahun 2000. Nah, ini sebenarnya latar belakang dari Bapak Matewakan SIP MSI. Kita lanjutkan kepada CV dari Ibu Herwanita SSI MIKOM. Beliau merupakan aktivis perempuan, dosen dan pemerhati media, di mana beliau concern pada isu perempuan dan anak, dan dosen komunikasi dan aktif dalam aktivitas media inklusif, khususnya pada isu damai dan terorisme. Adapun beliau dapat dikontak melalui email lagaligo_ewa99@yahoo.co.id. Beliau beralamat di Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan,
beliau lahir pada Agustus 1985. Oh, rupanya Bu Herwanita akan berulang tahun pada bulan ini. Selamat ulang tahun, Ibu. Baik, eh, adapun latar belakang pendidikan beliau, yakni Sarjana Sosial Islam, Dakwah dan Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pada UIN Alauddin Makassar, tahun 2003 sampai 2006, dan kemudian melanjutkan Magister Ilmu Komunikasi pada konsentrasi keilmuan pada komunikasi massa pada Universitas Hasanuddin tahun 2009 sampai 2013. Jadi beliau adalah kakak kelas kita karena matewakan di UNAS. Ya. Beliau sudah lebih duluan lulus daripada kita. Baik. Ya, kemudian adapun skill yang beliau kuasai adalah skill tentang menulis. Ini menarik, nanti kita bisa sharing-sharing terkait penulisan. Kemudian adapun pengalaman beliau, Komisioner KPD Sulsel, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Komisi Pengawasan Siaran TV dan Radio di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sampai 2020, BNPT RI, Satgas Pendukung Program BNPT, Satuan Tugas Program Nasional Pencegahan Terorisme untuk Pencegahan Penyebaran Radikal Terorisme di Media dan Perguruan Tinggi tahun 2014 sampai 2015, Kemitraan Partnership UNDP PKRS sebagai peneliti pada penelitian pada isu media, analisis media, pemilu dan budaya 2012 sampai 2013. Baik. Kemudian Ketua LPM dan dosen pada Institut Teknologi dan Bisnis Arung Palaka tahun 2021 sampai sekarang, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT tahun 2019 sampai 2004 sebagai Humas dan Media Forum Bentukan BNPT untuk Pencegahan Terorisme di Sulawesi Selatan. Baik, adapun minat beliau suka musik, traveling, dan juga membaca, reading. Kemudian adapun proyek yang sudah beliau lakukan yakni buku Quo-Vadis Penyiaran Lokal, Perempuan Objek dan Agen Perubahan dalam Penyiaran tahun 2018, buku Permata KPI Bunga Rampai tulisan Merajut Asa Menata Penyiaran Nusantara, kolaborasi dan positioning gerak Dia Anak Panah tahun 2021. Baik, jadi narasumber kita pada malam hari ini memang sudah berlatar belakang satu Bapak Matawakan SIPMSI yang saat ini menjabat sebagai Komisioner KPID Sulsel, dan Ibu Herwanita yang pernah menjabat sebagai Komisioner KPID Sulsel juga pada Korbit Pengawasan Isi Siaran. Maka tema ini sudah sangat tepat pada malam hari ini kita angkat, yakni membincang pengawasan konten siaran dalam era penyiaran digital. Baik, izinkan saya terlebih dahulu membacakan latar belakang diskusi kita pada malam hari ini. Jadi ini merujuk pada siaran pers Kominfo tahun 2022 bahwa industri siaran televisi nasional telah memasuki era baru melalui migrasi siaran analog ke digital atau analog switch off, ASO. Menteri Komunikasi dan Informatika mendorong Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga kuasi pemerintah lebih masif melakukan pengawasan terhadap konten siaran digital. Menkominfo menyatakan usai menghadiri rapat koordinasi nasional KPI tahun 2022 di Nusantara Hall, ICE BSD City Tangerang pada Senin tanggal 7 bulan 11 tahun 2022 bahwa KPI sesuai fungsinya agar memastikan konten siaran berkualitas yang tinggi karena kita sudah masuk ke TV digital. Konten semakin banyak, kanal semakin banyak, kreativitas semua semakin luas. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong KPI pusat maupun KPI daerah menjalankan peran dalam mengawasi konten siaran digital. Menkominfo menekankan bahwa disinilah peran KPI untuk memastikan dan menjaga agar konten siaran sejalan dengan aturan, satu tarikan nafas dengan kultur dan budaya kita, mencerdaskan, membangun optimisme masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat Indonesia utamanya. Berangkat dari pernyataan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo RI yang menjadi focal point program digitalisasi penyiaran di Indonesia, maka IPOS bersama KPD Sulsel dan Cerdix bermaksud menyelenggarakan diskusi publik dalam bentuk live Instagram seperti yang Bapak Ibu Saudara ikuti pada malam hari ini yang bertajuk membincang pengawasan konten siaran digital dalam era penyiaran digital. Adapun tujuan dari diskusi publik ini, digital ini antara lain, yang pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengawasan konten siaran dalam era penyiaran digital melalui edukasi publik di dunia digital atau platform media sosial. Yang kedua, mendalami peran KPI khususnya KPID Sulsel dalam merespon pengawasan konten siaran pasca digitalisasi penyiaran di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui perspektif akademisi terkait dampak dari pelaksanaan digitalisasi penyiaran terhadap pengawasan konten siaran terhadap kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan. Baik, kita langsung memasuki sesi talk show. Kita pada malam hari ini sudah bersama kita Kanda Matuakan SP MSI dan Ibu Herwanita Eskom
dari MIKOM. Saya ke Kanda Matewakan dulu. Pertanyaan pertama nih, bagaimana KPI, khususnya KPID Sulsel, mengambil peran dalam pengawasan konten siaran pasca migrasi siaran analog ke digital? Mungkin bisa digambarkan proses yang terjadi di Sulawesi Selatan seperti apa? Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih, Anda. Ya, baik. Terima kasih banyak. Eh, Terkait pengawasan konten siaran di KPID, di KPI ya, dan KPID, pada prinsipnya kita mengacu pada satu sumber. Kita di KPI ada semacam pedoman. Di ini pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara apa namanya di era ASO dengan di era digital. Kita tetap mengacu kepada standar tersebut dalam pengawasan. Jadi kita mengawasi berdasarkan standar tersebut. Nah, namun perlu dipahami bahwa yang menjadi objek daripada pengawasan KPID adalah siaran yang menggunakan frekuensi, dalam hal ini lembaga penyiaran. Jadi undang-undang penyiaran hanya memberi ruang kepada KPD untuk melakukan pengawasan di media yang menggunakan frekuensi. Ini kemudian kita kemudian terbatasi ketika kita berbicara maju selangkah ke terutama pengawasan yang streaming misalnya atau media baru, YouTube, apa namanya yang streaming, Netflix, segala macam. Itu di luar jangkauan kami karena memang undang-undang hanya mengamanahkan bahwa KPD mengawasi konten siaran yang dipancarluaskan oleh lembaga penyiaran berbasis frekuensi yang menggunakan frekuensi free to air kan. Itu aja. Jadi kita agak sulit berbicara terkait bagaimana dengan media-media baru. Bagaimana media baru, YouTube, TikTok, dan segala macam. Itu memang sekarang media baru itu tanda kutip ya, itu semacam menjadi ranah tak bertuan sebenarnya. Tidak ada regulasi yang atur di situ kecuali satu-satunya cantolan jika ada persoalan di media baru tersebut itu masih mengacu ke Undang-Undang ITE. Kita paham Undang-Undang ITE karetnya minta ampun kan, melarnya bisa dimelarkan ke mana-mana dengan undang-undang itu. Nah, tapi kita kesampingkan dulu itu, kita berbicara terkait bagaimana sih KPI ini melakukan pensiaran era ASO dulu ataupun era digital sekarang. Nah, tantangannya sekarang ini adalah media lebih banyak. Kalau dulu di ASO kan satu frekuensi satu lembaga penyiaran. Dulu di era ASO kan, dulu di era analog itu satu frekuensi satu lembaga penyiaran, satu televisi ceritanya, satu televisi. Nah, karena kita migrasi ke digital, file yang digunakan oleh untuk memancarluaskan itu lebih kecil, maka tidak perlu satu frekuensi satu lembaga penyiaran, tetapi satu frekuensi kemungkinan bisa diisi oleh maksimal 12 stasiun televisi. Itu anunya dulu ya, konteksnya dulu. Jadi kalau dulu frekuensi kita itu satu televisi, satu satu televisi, satu frekuensi. Nah, di era digital karena formatnya lebih kecil, lebih ringkas. Nah, satu kanal frekuensi itu bisa diisi oleh maksimal kalau standar gambarnya biasa itu bisa 12, tapi kalau mau pakai HD cuma 6 lembaga penyiaran, 6 stasiun televisi di dalam. Jadi satu frekuensi itu 6 televisi bisa diisi. Nah, dengan demikian sementara di Sulawesi Selatan ini itu ada
3 frekuensi yang dipakai. Pertama dikelola oleh TP, yang kedua dikelola oleh MNC, kemudian oleh Metro TV. Nah, jadi coba kita bayangkan, jikalau semua ini terisi full, minimal 6 lah. 6 kali 3, berapa tuh? 18. 18. 18 stasiun televisi yang bisa kita saksikan di Sulawesi Selatan, minimal. Itu di satu wilayah layanan. Karena Sulawesi Selatan ini dibagi beberapa wilayah layanan ya. Nah, di wilayah layanan lain 3 kali 6 juga jadinya. Seperti itu anunya, konteksnya ya. Ya, betul. Dan dengan konteks seperti itu tentu kita akan mendapatkan pertama stasiun televisi lebih banyak, yang kedua konten siaran yang lebih variatif pula tentu saja. Nah, ini tantangan bagi KPID sebenarnya. Bagaimana kemudian akhirnya dia bisa mengcover itu semua. Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah di wilayah layanan lain itu juga ada yang mendirikan stasiun televisi. Karena kan sebenarnya dengan konteks ASO ini, dengan konteks digital ini, pendirian lembaga penyiaran itu menjadi lebih mudah. Sekarang ini izin pendirian lembaga penyiaran itu lebih mudah. Kalau lengkap berkas, masuk pagi, keluar sore izinnya. Nah, kemudian juga operasionalnya. Sekarang ini lembaga penyiaran tidak perlu pemancar. Seperti kita tahu, pemancar dulu di era analog itu ini yang memakan sumber daya yang paling besar, pengeluaran yang paling besar bagi stasiun televisi, taruhlah seperti itu. Nah, kemudian masuk ke digital karena segala macam sudah dikelola oleh yang pengelola frekuensi tadi, TVRI, MNC dan Metro. Lembaga penyiaran sebenarnya ke pengelola frekuensi tadi. Silakan disiapkan ini. Ya, seperti itu ya, saudara. Jadi lembaga penyiaran itu tidak memerlukan tidak memerlukan pemancar lagi. Dia tinggal memproduksi siaran, kemudian dia pancarluaskan menjadi pengelola frekuensi kita. Dengan demikian, pembuatan konten siaran lebih mudah, lebih variatif, dan lebih banyak stasiun televisinya. Tentu ini tantangan bagi KPID. Pertanyaannya sekarang adalah KPID itu personilnya hanya 7 orang, komisioner. Staf ada untuk monitoring, tapi tidak mencukupi. Nah, ini sementara yang kita mau rambah satu Sulawesi Selatan. Nah, ini kalau sekarang masih enak kan, masih enak, belum masuk semua itu televisi baru, masih enak, masih di kantor masih nyaman-nyaman saja kita mengawasi karena cuma berapa biji itu stasiun televisi. Yang lebih banyak fokus justru kita lebih ke radio karena itu yang lebih banyak kan. Kalau Ya. televisi, nah itu anunya Pak Fikar. Ya. Nah, itu dipotong dulu. Ya, baik. Oke, terima kasih gambaran umumnya terkait dengan bagaimana peran KPI, khususnya KPID Sulsel dalam pengawasan konten siaran pasca migrasi siaran analog ke digital. Baik, izinkan saya ke Ibu Herwanita terlebih dahulu. Seperti yang CV yang telah saya bacakan tadi, bahwa Ibu Herwanita sebelumnya pernah menjabat sebagai komisioner juga di KPID Sulsel, melingkupi korbit pengawasan isi siaran. Nah, ini tentu Ibu sebagai akademisi yang saat ini sebagai dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Arung Palaka, tentu Ibu bisa membandingkan bagaimana kemudian kinerja pemerintah termasuk KPID Sulsel dalam melaksanakan pengawasan konten siaran dalam era sebelum penyiaran digital dan saat ini dalam era penyiaran digital. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Kak Gasu, Kak Mese. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam
salam sejahtera untuk kita Kecil suara. semua. Ya, putus-putus. Jelas, Kakak Sun? Ya, Ya, jelas. Ya, saya kira cukup menarik apa yang kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Bahwasannya meskipun sangat banyak yang bisa kita diskusikan dalam konteks bagaimana penyiaran digital sebagai sebuah era baru di penyiaran di Indonesia, yang merupakan kalau bahasa akademisinya ya, bahwasanya ini adalah keniscayaan yang seharusnya Indonesia lakukan jauh sebelum negara-negara global sudah bergerak di tahun 2001. Sebenarnya ini keterlambatan bagi kita di Indonesia, bahwasanya sejak dicanangkan di 2006, meskipun di dunia global sudah begitu jauh melangkah lebih jauh terkait penyiaran digital, dan sampai hari ini saya kira keterlambatan itu tidak menjadi soal bagi kita, bahwasannya kita seharusnya bereforia menyambut penyiaran di Indonesia ini, era penyiaran baru digital ini, sebagai sebuah momentum untuk kemudian membangkitkan banyak hal dalam konteks penyiaran di Indonesia. Tadi Kak Mate mungkin sudah bicara terkait apa yang menjadi gambaran yang kita hadapi hari ini. Bahwasanya dari 571 lembaga penyiaran, dari 695 stasiun TV analog ya, yang telah bersiaran terestrial, itu telah bersiaran digital, dan sekarang masih tersisa proses migrasinya sebanyak 124. Ini mungkin suatu on proses yang saya kira kita berdinamika dengan keadaan penyiaran hari ini. Dari penghematan frekuensi, saya kira misalnya tadi Kak Mate bilang ada 3 zona di Sulsel. Satu zona misalnya ada 6 frekuensi. Satu frekuensi bisa 12 saluran. Jadi kemungkinan besar dari 3 kali 12 ya, itu kita bisa menghitung bahwasannya lalu lintas dan ekosistem penyiaran digital di Sulawesi Selatan itu akan sangat padat begitu. Dengan padatnya ekosistem ini, dengan padatnya lembaga penyiaran ini, tentunya ini menjadi tantangan besar bagi KPID, tantangan besar bagi masyarakat, dan tantangan besar bagi pemerintah. Yang pertama mungkin saya bicara terkait dalam konteks pengawasan ya. Kita konsen di pengawasan, meskipun sebenarnya banyak hal yang kemudian kita bisa jadikan sebagai entry point untuk diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi dalam konteks pengawasan isi siaran misalnya, betul bahwasannya di era sebelum ASO ini kemudian dicanangkan oleh pemerintah, KPD mungkin tantangannya tidak sebesar hari ini. Dalam konteks jumlah siaran, saya kira ada beberapa hal yang kemudian bisa menjadi poin penting kita dalam konteks apa kelebihan TV digital dengan analog yang kemudian bisa menjadi poin penting dari bagaimana sistem kita untuk kemudian melakukan pengawasan di KPID ataupun di Selatan. Nah, pertama adalah saya kira kelebihan TV digital itu dari sampai hari ini adalah, pertama, program tayangan TV itu sangat beraneka ragam. Nah, keberaneka-ragaman diversity of content ini yang kemudian menjadi poin penting, bahwasannya butuh tenaga ekstra, baik SDM maupun KPID, untuk melihat, mempersiapkan bagaimana ekosistem penyiaran di Sulawesi Selatan ini kemudian bisa dihadapi dengan keberagaman tersebut, dengan berbagai konten-konten siaran yang semakin variatif, dan tentunya akan berbanding lurus dengan tayangan-tayangan yang kemudian berpotensi untuk terjadi pelanggaran-pelanggaran di beberapa titik krusial di pasal P3 SPS misalnya. Kemudian yang kedua, saya kira kelebihannya adalah kualitas siaran kita yang kemudian lebih canggih. Nah, kecanggihan ini saya kira akan menjadi poin penting, bahwasannya TV ataupun radio yang selama ini dianggap sebagai media yang kemudian berpacu untuk berada di tengah-tengah gempuran konvergensi media misalnya. Ini akan menjadi poin penting, bahwasannya ketika pada saat ASO ini yang kemudian di launching oleh pemerintah, itu akan menjadi poin penting. Poin pentingnya adalah pertama dari sisi positif, masyarakat kemudian tiba-tiba sadar
dengan adanya peralihan ini, kemudian yang selama ini mungkin tidak memperhatikan kejadian dan peristiwa apa aja yang ada di TV, itu tiba-tiba mungkin akan menengok kembali TV-nya. Oh, ternyata sudah canggih. Kualitas siarannya sudah lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kemudian yang ketiga, kelebihan TV digital yang kemudian saya kira menjadi poin penting dalam konteks pengawasan adalah siaran TV itu bisa lebih berkualitas dan merata dalam negeri. Artinya bahwasanya selama ini TV-TV berkualitas itu hanya berada di negara-negara yang menjadi konsentrasi dari Nielsen. Ya, Makassar dan beberapa 5 kota yang terbesar di Indonesia. Ya, siaran TV berkualitas, saya kira hakikat dari penyiaran digital ini salah satunya adalah bahwasanya kita menempatkan peran penyiaran dalam pemerataan informasi dan keadilan berusaha dalam konteks lembaga penyiaran. Jadi siaran TV berkualitas dan merata di dalam negeri itu bukan tidak mustahil lagi bisa sama di 3T misalnya dengan yang terjadi di Makassar, di Jawa dan sebagainya. Asal juga saya kira dalam konteks TV digital ataupun digitalisasi penyiaran ini akan menghilangkan interferensi ke negara tetangga. Kita tahu di Kalimantan, khususnya di daerah perbatasan itu, mereka lebih banyak kemudian mengkonsumsi konten siaran yang berasal dari Malaysia ataupun negara-negara tetangga. Tapi dengan kehadiran era digital, penyiaran TV digital ini, saya kira itu akan meminimalisir interferensi ke negara tetangga. Dan yang terakhir saya kira kualitas siaran yang tidak rentan lagi dengan cuaca buruk, ini yang kemudian menjadi poin penting bahwasannya era digital memungkinkan keadilan dan pemerataan penyiaran, demokratisasi penyiaran itu terjadi di hampir seluruh Indonesia. Itu poin positif. Dan tantangannya saya kira jauh lebih penting lagi untuk kemudian kita jadikan entry point bagaimana KPID melakukan repositioning dalam konteks dia sebagai regulator dan tugasnya untuk kemudian memastikan masyarakat memperoleh informasi yang baik dan berkualitas. Saya kira itu untuk sementara Kak Sul, bahwasannya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan KPID penting untuk kemudian melakukan repositioning dalam konteks melihat situasi yang kemudian misalnya apakah dalam konteks SDM hari ini kemudian ada wacana untuk menggunakan artificial intelligence untuk kemudian membantu atau bahkan ada wacana untuk menggantikan posisi teman-teman monitoring untuk memonitor siaran-siaran yang kemudian ada di TV dan radio. Itu mungkin pemantik di awal Kak Sul, ya. Baik, terima kasih Ibu Herwanita atas pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Kita kembali ke Kanda Matewakan terkait dengan tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang peluang dan tantangan sebenarnya KPID Sulsel untuk menegakkan yang tadi sudah disebutkan bahwa SP3 SPS, yakni standar pedoman siaran terhadap siaran digital yang semakin beragam. Ini mungkin bisa kita dalami lagi, sebenarnya apa saja sih peluang dan tantangannya? Karena SP3 SPS-nya ini kan sebenarnya sama aturannya, tetapi kemudian dengan adanya siaran digital ini, apa yang menjadi peluang dan tantangannya untuk saat ini dan ke depannya? Ya, baik, terima kasih Fikar. Sebenarnya mirip ya. Peluang dan tantangannya mirip. Tadi sekilas sudah banyaknya lembaga penyiaran dan beragamnya siaran itu pada akhirnya masyarakat banyak pilihan ceritanya, banyak pilihan akhirnya. Nah, itu kemudian juga membuat lebih ekstra kerja keras. Setelah ini kami cukup mungkin 10 13 maksimal lembaga penyiaran kita dengan hanya konten lokal ya, dengan hanya konten lokal kita monitoring setiap hari konten, itu pun konten kalau misalnya dia adalah lembaga penyiaran
seperti misalnya RCTI, Metro TV, dia itu kan hanya 2 jam konten lokal yang siarkan. Nah, di 2 jam itu aja untuk konten siarannya ya, karena lokal. Nah, namun dengan namanya, namun dengan siaran digital ini akan banyak lembaga penyiaran yang mungkin bisa jadi 24 jam akan melakukan siaran lokal kalau memang dia adalah stasiun televisi lokal. Karena konteksnya tadi saya bilang pendirian lembaga penyiaran nanti ini akan lebih mudah, kemudian juga produksi konten siaran juga lebih ringkas, lebih murah ceritanya. Nah, itu tantangan bagi KPID itu melaksanakan pekerjaannya ceritanya. Sebenarnya peluangnya yang lebih baik, yang lebih menonjol itu tantangannya. Itu masih tantangan dalam konteks konten siaran ya, belum tantangan wilayah. Karena kami hanya berpusat di Sulawesi Selatan, 7 komisioner. Sekarang tim monitoring kami ada sekitar 12 orang untuk memantau siaran. Nah, seperti itu tadi saya sampaikan, misalnya 3 kali beberapa wilayah layanan ada di mungkin di Parepare Utara, sumber daya kami tidak, dan juga tentu saja karena ada di wilayah layanan lain, kita tidak bisa dapatkan siarannya di Makassar. Oke, itu salah satu tantangannya kan. Kecuali memang kalau sebuah lembaga penyiaran melakukan dengan pengelola frekuensi di beberapa wilayah layanan, sehingga siarannya bisa disaksikan sesuai syarat seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut sebenarnya sudah lama itu sudah kan 2 model pengawasan, Pak Vita. Yang pertama, melakukan pengawasan secara langsung, di mana teman-teman staf monitoring di kantor yang melakukan pengawasan, dinontonkah atau didengarkah kalau radio, dan dicatat di ke komisioner, dianalisis apakah ini jenis pelanggarannya apa. Itu internal, ditemukan langsung. Kemudian kami juga membuka secara eksternal, dalam hal ini pengaduan dan juga partisipasi masyarakat. Kita sekarang sudah ada di sebagian besar Sulawesi Selatan forum masyarakat peduli penyiaran sehat. Dulu Ibu Ewa salah satu yang sponsornya untuk FMPPS ini. Di beberapa tempat diberikan sehingga relatif bisa membantu KPID dalam menangkap pelanggaran-pelanggaran konten siaran di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh KPID. Dan itu selalu kami lakukan. Paling tidak sampai sekarang itu efektif. Kemudian juga selain bantuan dari teman-teman FMPPS di daerah, kita juga membuka kanal pengaduan. Kita sekarang masyarakat bisa mengadu lewat website KPID, lewat Instagram KPID, laman Facebook KPID, kemudian juga KPID, kemudian juga dalam waktu dekat kita akan meluncurkan aplikasi KPID namanya. KPID bisa dipakai termasuk kalau kita mau mengadukan sebuah konten siaran yang tidak di. Nah, selain itu beberapa masyarakat juga kadang-kadang bertandang langsung ke kantor untuk melaporkan konten siaran yang dianggap tidak sepakat. Kita sudah
sudah sering menerima tamu-tamu seperti ini. Kadang ada perorangan, kadang ada bergerombol mengatasnamakan masyarakat yang tidak setuju dengan sebuah, apalagi di zaman-zamannya dulu itu siapa namanya, eh, Dahsyat, Saskia Gotik. Nah itu kan kita banyak mendapat pengaduan secara langsung. Berapa ada lembaga malah mengatasnamakan masyarakat pembela Pancasila ketika kasusnya ya Gotik kan, ada malah yang ada juga aliansi masyarakat apa kita TNI kan, pada saat itu yang menjilat apa itu dianggap melecehkan TNI kan. Nah itu semua model-model pengawasan kami. Jadi kita bisa menangkap sendiri, melakukan sendiri pengawasan, bisa juga secara eksternal mendapatkan dari luar terkait dan yang melanggar. Nah, Baik, itu anunya Pak Bintara. baik. Terima kasih Kanda Matawakan atas penjelasannya. Jadi menarik sebenarnya bagi masyarakat mungkin yang ingin melakukan pengaduan bisa melakukan pengaduan melalui media sosial KPID Sulsel yang sudah tersedia maupun melakukan pengaduan langsung di kantor seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baik, oke. Saya lanjutkan ke Ibu Herwanita terkait dengan kita lihat dari perspektif teoretis Ibu, bagaimana langkah-langkah yang menurut Ibu dapat diambil KPID Sulsel untuk mengoptimalkan pengawasan konten siaran dalam era penyiaran digital? Mungkin secara teoretik dari perspektif keilmuan Ibu, ilmu komunikasi massa, bagaimana sebenarnya mengoptimalkan pengawasan ini? Tadi kan sebenarnya banyak juga kendala-kendala, utamanya kendala SDM, kemudian bagaimana mengoptimalkan pengawasan itu. Juga Ibu tadi sudah sedikit membahas mengenai bagaimana bisa menggunakan artificial intelligence. Tapi kemudian ketika dibawa ke ranah teoretik, bagaimana kemudian langkah-langkah yang dapat diambil secara optimal bagi KPD Sulsel khususnya? Ya, terima kasih Kak Kesu. Saya kira terkait langkah-langkah apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh KPID dalam konteks pengawasan isi siaran. Hari ini dalam perkembangan konvergensi media, kita dalam konteks Indonesia maupun para aktor di ekosistem penyiaran itu terkadang kemudian ibaratnya pemadam kebakaran. Dalam artian kita baru melakukan sebuah intervensi ketika kejadian itu kemudian sudah terjadi dan lain sebagainya. Nah, yang pertama saya kira adalah dari dulu saya menggarisbawahi bahwa ruh dari pengawasan isi siaran adalah teman-teman di lembaga monitoring KPID Sulawesi Selatan ataupun KPID ataupun KPI. Nah, penguatan SDM ini penting dalam konteks mengikuti perkembangan teknologi dan media yang kemudian terjadi hari ini. Bahwasannya ketika kita memasuki era digital, maka teman-teman lembaga penyiaran, maksudnya teman-teman di KPID maupun di ruang monitoring itu kemudian sudah harus juga bersegera melakukan persiapan untuk ke tahapan digital. Yang pertama saya kira adalah dalam konteks kenapa kemudian tidak hari ini kita memfinalisasi bahwasannya kita bisa menggunakan new media ataupun bisa menggunakan perkembangan teknologi untuk menjadi bagian poin penting dari pengawasan isi siaran sebagai tools. Oke, kalaupun dalam konteks artificial intelligence misalnya dijadikan sebagai sebuah isu baru untuk menjadi bagian dari pengawasan isi siaran. Mungkin dalam konteks KPID sosial itu belum, tetapi ini perlu untuk menjadi bagian yang sudah diwacanakan bahkan untuk dibicarakan ke depannya tanpa menunggu lembaga penyiaran itu kemudian semakin memadati frekuensi kita. Itu saya kira penting.
Dan dalam konteks SDM, teman-teman lembaga penyiaran itu kemudian harus memiliki kompetensi untuk kemudian melihat lebih jauh dalam konteks apa titik-titik krusial, pasal-pasal yang dalam P3SPS yang kemudian bisa diklasifikasi untuk menjadi poin penting dalam pengawasan. Jadi sebelum masuk dalam ruang pengawasan itu sudah ada tools yang kemudian digunakan oleh teman-teman baik dalam konteks manual maupun digital itu untuk dijadikan sebagai alat untuk kemudian memudahkan teman-teman untuk melakukan pengawasan isi siaran. Contoh misalnya ada beberapa pasal di P3SPS yang kemudian bisa menjadi titik kritis pasal di P3SPS yang seyogyanya ini sudah menjadi pedoman baku untuk teman-teman untuk kemudian melihat. Itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman lembaga teman-teman di ruang monitoring itu kemudian sudah memahami bagaimana atmosfer lembaga penyiaran kita di Sulawesi Selatan, budaya penyiarannya seperti apa. Karena itu akan mengikut pada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kemudian berulang. Misalnya pelanggaran yang sering berulang, misalnya tidak adanya pencantuman ada beberapa pencantuman yang kemudian klasifikasi usia misalnya, itu selalu berulang. Bahkan di semua lembaga penyiaran kadang menjadikan itu sebagai bukan sesuatu yang penting untuk dicantumkan. Padahal dalam konteks kepentingan publik, anak-anak kita yang notabene-nya menonton siaran kita itu juga penting untuk kemudian dijadikan sebagai pemangku kepentingan dalam konteks sebuah siaran misalnya. Perlindungan anak dan remaja, perlindungan perempuan, perlindungan terhadap minoritas, teman-teman disabilitas. Hari ini berapa persen misalnya lembaga penyiaran kita yang menggunakan bilingual, misalnya bahasa yang mengakomodir teman-teman disabilitas. Nah, saya kira di dalam konteks titik kritis pasal P3SPS ini sudah harus menjadi poin pintu masuk bagi teman-teman SDM untuk kemudian memahami itu. Misalnya tentang non-berita misalnya, tentang berita-berita yang berkaitan titik poin-poin kritis dalam penayangan program non-berita. Misalnya komedi, musik, ya, video klip yang dalam konteks sosial kan kita banyak menayangkan video klip ya yang diambil dari YouTube kemudian disiarkan di beberapa lembaga penyiaran kita. Kemudian di variety show misalnya atau di iklan kita di KPD Sulsel itu titik kritisnya di jam-jam 9 misalnya biasanya. Saya nggak tahu sekarang apakah masih berlangsung seperti itu, di mana beberapa iklan yang kemudian menggunakan waktu yang kemudian melebihi dari aturan yang ada. Nah, atmosfer seperti ini kemudian memang perlu dipahami oleh teman-teman untuk kemudian membuat tools, khususnya siaran-siaran yang kemudian muncul di lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan. Ini untuk sementara. Tetapi dalam konteks lebih jauh, saya kira KPID sudah harus melangkah lebih jauh, mempersiapkan bagaimana menggunakan tools digital dalam konteks pengawasan isi siaran. Karena selain SDM, saya kira ada beberapa hal poin penting yang kemudian saya garis bawahi dalam konteks pengawasan isi siaran selain penguatan tim monitoring secara komprehensif, kompetensi, dan kedisiplinan. Karena 1 detik mata tidak di layar monitor itu kita bisa kehilangan momen untuk melihat beberapa potensi pelanggaran, termasuk ya tools digital itu tadi. Kemudian pembaharuan teknologi misalnya pengawasan, saya kira ketika ada aplikasi yang kemudian akan diluncurkan oleh teman-teman KPD, saya kira penting untuk lebih jauh melakukan pelibatan ke masyarakat. Kenapa penting? Saya kira karena beberapa sistem monitoring kita misalnya di Sulawesi Selatan itu tidak bisa menjangkau TV-TV yang ada di daerah, misalnya TV Peduli yang ada di Parepare atau Sinjai TV atau TV-TV lokal yang ada di Sulawesi Selatan itu tidak terjangkau dalam konteks ruang pengawasan teman-teman di KPID, karena dalam konteks
sistem pengawasan, alat monitoring, dan SDM yang kemudian tidak bisa sampai ke sana. Nah, jika tools digital digunakan, misalnya ada aplikasi yang akan diluncurkan, seharusnya itu sudah ada, saya kira itu bisa menjangkau bagaimana masyarakat untuk kemudian bisa lebih terlibat penuh untuk melakukan pelaporan, misalnya tanpa harus datang ke KPID, beremail ke KPID, atau melakukan pelaporan yang notabene-nya sangat minim dilakukan oleh masyarakat. Ini juga menjadi poin pentingnya. Pelibatan masyarakat. Kemudian terakhir saya kira adalah kita di ekosistem penyiaran, baik masyarakat, akademisi maupun mungkin KPID, itu perlu membuat metode literasi media yang lebih komprehensif melihat situasi perkembangan digital. Teman-teman di penggerak literasi digital di Sulawesi Selatan, khususnya yang sekarang banyak terlibat di literasi digital, itu sudah berupaya melakukan satu pendekatan yang namanya literasi digital, pendekatan komunikasi antar pribadi. Bahwasanya ini juga perlu diadopsi oleh KPID dalam konteks melihat bagaimana penyiaran ini didekatkan pada kepentingan masyarakat secara pribadi. Kalau literasi hari ini mungkin hanya dilakukan dalam konteks yang menengah ke atas, maka konteks komunikasi antar pribadi ini akan melakukan metode literasi yang kemudian melibatkan 3 hal. Keakraban dengan audiens ataupun keakraban dengan pemirsa. Kemudian yang kedua saya kira ada komitmen bersama yang kemudian akan terbangun antara pemirsa TV ataupun pendengar radio dengan KPID sebagai satu kesatuan budaya yang seperti yang dibahasakan tadi. Entry point pertemuan di Kemeninfo, bahwa ada satu kesatuan pemahaman antara KPID sebagai regulator dan pengawas dengan masyarakat yang kemudian notabene-nya membutuhkan siaran-siaran yang berkualitas. Hari ini mungkin kita menuntut misalnya lembaga penyiaran untuk menyiarkan konten siaran yang berkualitas. Nah, pertanyaannya hari ini adalah apakah masyarakat juga memahami yang mana berkualitas dan yang mana tidak? Jadi ini penting untuk kemudian menjadi poin kita dalam konteks melihat langkah-langkah apa yang kemudian perlu dilakukan oleh kita sebagai bagian dari ekosistem penyiaran digital ini untuk kemudian melihat itu. Terakhir saya kira terkait artificial intelligence ini perlu juga kemudian jadi diskusi kita, apakah ini tidak menjadi sebuah keniscayaan, misalnya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ketika ekosistem penyiaran kita begitu padat dan kita butuh banyak tools untuk kemudian memudahkan. Karena saya berpikir artificial intelligence ini juga tidak serta-merta bisa sepenuhnya menggantikan teman-teman di ruang monitoring, tapi dia akan menjadi pelengkap dari ekosistem penyiaran kita untuk melakukan pengawasan penyiaran. Saya kira itu Kakak Zul. Baik, terima kasih Bu Herwanita atas penjelasannya mengenai dari perspektif teoretis. Tadi sudah cukup banyak yang dibagikan terkait dengan bagaimana kita yang pertama mendekatkan kepentingan masyarakat, melibatkan kekeraban dengan audiens, dan komitmen bersama yang terbangun antara pemirsa TV maupun pendengar radio sebagai satu kesatuan budaya, termasuk dengan KPID Sulsel. Nah, ini kita tiba di pertanyaan pamungkas untuk kepada Kanda Matewakan terkait upaya KPID Sulsel beradaptasi dengan perubahan pengawasan dari era penyiaran analog ke digital. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Herwanita bahwa apakah kemudian artificial intelligence ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi pelengkap dari upaya KPI secara umum maupun KPID Sulsel secara khusus untuk kemudian lebih optimal dalam melakukan pengawasan konten siaran di era penyiaran digital. Silakan, Kanda Matewakan. Terima kasih. Ini sudah di panjang lebar sudah disampaikan tadi apa mestinya, dan itu sementara kita mengarah ke situ, terutama karena dengan segala macam keterbatasan KPID, mestinya memang kita lebih menggalakkan literasi. Jadi biarkan masyarakat sendiri yang yang tidak mau menonton misalnya, atau tidak mau mendengar
konten siaran yang tidak cocok bagi mereka. Itu sementara kita kita kembangkan. Bulan-bulan ke depan mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih ke grassroots nantinya kita. Bulan 8 ini kita akan bertemu dengan masyarakat rentan, perempuan, disabilitas, kemudian juga remaja. Nah, harapannya seperti itu, Bapak. KPID menjadi tulang punggung bagi masyarakat untuk melakukan literasi terkait media penyiaran ini, sehingga kita bisa lebih lebih terbantu, KPID bisa lebih terbantu dengan antisipasi masyarakat tersebut nantinya. Nah, terkait penggunaan artificial intelligence itu memang sementara dikaji, tapi kita memikirkan bagaimana dampak terutama ya, dampaknya, karena mesti memang lebih hati-hati, karena bagaimanapun penilaian baik buruk itu kan masih ranah manusia sebenarnya. Nah, nanti apakah bagaimana algoritmanya diatur sehingga artificial intelligence itu bisa merujuk kepada ini konten siaran yang tidak seperti ini, yang tidak cocok misalnya. Ya, harapannya ke depan bisa, karena ilmu pengetahuan semakin maju kan, teknologi juga semakin canggih nantinya. Sekarang pun juga sebenarnya untuk penggunaan aplikasi dalam pengawasan isi siaran itu KPI Pusat sudah melakukan sejak beberapa tahun lalu, tapi terbatas pada SSJ, Televisi Nasional dalam hal ini. Cuma masih membutuhkan manusia, karena masih manusia yang input hasil pengawasan tersebut, belum otomatis. Kita harapkan dengan artificial intelligence dia sudah otomatis menandai hal yang dianggap tidak sesuai dengan etik pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ini. Nah, itu upaya-upaya KPID semuanya kita coba, terutama terkait kita memasifkan lagi, termasuk dengan pembuatan aplikasi KPID tersebut. Itu salah satu upaya kita untuk mengikuti era baru ini. Jadi nanti di aplikasi itu akan masyarakat bisa langsung mengadu. Jadi kalau berminat silakan di-download APK-nya. Nah, itu masyarakat bisa mungkin di tempat tidur jelek ini siaran. Nggak perlu ke kantor kan? Nggak perlu ke laman Facebook segala macam, nggak perlu. Tinggal dia buka aplikasi, ini yang penting keras datanya, kita bisa proses. Nah, di akhir diskusi ini sebenarnya saya minta izin ke Bu Herwanita dan juga Pak Fikar. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait KPID, karena KPID ini terlalu sering ditunjuk sebagai biang kesalahan. Yang pertama beredar lagi tempo hari kapan ya yang di Instagram itu, di TikTok, di mana Lucy Luna. Kemudian ada pihak yang menuduh-nuduh lagi KPI tidak efektif bekerja karena siaran-siaran seperti itu ditayangkan. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa KPID itu tidak punya hak sebenarnya untuk melarang sebuah lembaga penyiaran membroadcast sebuah konten siaran, ya. Jadi selalu saya sampaikan bahwa kita itu tidak ada di ruang siar sebenarnya, di ruang produksi kita tidak ada. Kita tidak berhak melarang lembaga penyiaran yang pakai yang ini, yang pakai buat enggak. KPID tidak punya hak ke situ. Harapan kita ya lembaga penyiaran memahami pedoman perilaku penyiaran program siaran ini sehingga tidak melakukan hal yang dilanggar. Tapi kan sebenarnya seperti wasit sebenarnya. Wasit dia tidak memberi
menendang bola, tapi begitu tendanganmu terlalu tinggi, tentu kau disemprit. Nah, seperti KPID tidak melatih lembaga penyiaran untuk bagaimana membuat konten siaran yang bagus, yang cocok, yang edukatif. Tidak. Tetapi begitu di layar kaca terbit sebuah konten siaran yang tidak melanggar P3S, tentu kami semprit. Jadi wilayah tugas kami itu pada saat sudah tayang di layar kaca ya, bukan sebelumnya. Banyak banyak harapan kan sebelumnya larang mau itu. Ya tentu kalau dianggap melanggar, kita tentu saja semprit, kita kasih teguran atau bahkan pengurus penyiarannya diminta datang untuk klarifikasi. Itu yang pertama yang saya mau klarifikasi. Jadi kita bukan apa namanya, bukan hanya KPID ya, bukan KPI untuk melarang-larang itu. Yang kemudian yang kedua, selalu juga KPID tadi di live Instagram di Instagram itu ada bahwa kita ini KPID juga selalu dituduh yang sensor-sensor, blur-blur. Selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang melakukan kunjungan ke KPID, apakah itu mahasiswa atau lembaga organisasi massa, bahwa silakan lihat di ruang monitoring kalau ada sensor, berarti kami pelakunya. Karena kan mereka katanya agak jengah dengan tayangan yang terlalu banyak blur-blur. Padahal sebenarnya itu bukan kerjanya KPID. Kami dituduh selalu. KPID terlalu sering memblur, sering menyensor. Nah, padahal sebenarnya yang melakukan blur, yang melakukan sensor itu sendiri adalah lembaga penyiaran tersebut. Dan selalu kan kalau kita misalnya menonton tayangan film Hollywood di mana? Di televisi, itu yang paling banyak blurnya, mulai dari yang berkategori erotis, kekerasan, minuman keras, rokok, itu semua di blur karena memang tayangan film Hollywood dalam hal ini misalnya itu kan tidak sesuai dengan standar yang ditayangkan untuk televisi. Film itu kan standarnya hanya untuk bioskop, tiba-tiba dipaksa masuk untuk dinonton di televisi. Ya tentu saja akan banyak sensornya yang kalau mungkin itu di film dipotong-potong mungkin akan mengganggu jalan cerita kan, seperti itu. Yang ketiga, kami juga sering dituduh-tuduh sebagai yang pencabut izin, padahal Tidak pencabut nyawa Pak Ketua. mencabut izin, tetapi kita bukan finalnya, yang melakukan itu. Yang finalnya adalah pemerintah Kominfo. Kami hanya memberi rekomendasi bahwa lembaga penyiaran ini urusan mencabut izin, karena memang yang izin itu adalah Kementerian Kominfo itu. Jadi minta tolong di hal tersebut jangan lagi menuduh KPI dan KPID, kasihan sebab pelaku ketiganya bukan kami. Dan satu lagi tidak penting itu, saya pada publik mendengarkan siaran menjadi masyarakat cerdas dalam memilih tontonan ataupun siaran-siaran yang bisa bermanfaat bagi. Ya barangkali seperti itu dulu. Baik, terima kasih Kanda Matewakan atas paparannya, dan juga pertanyaan selanjutnya saya tujukan juga, ini pertanyaan pamungkas untuk Ibu Herwanita terkait dengan bagaimana dampak digitalisasi penyiaran di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan terhadap masyarakat. Apakah ada yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait? Ya,
Eh, Terima kasih Kak Kasul ya. Saya tadi sebenarnya sempat mau menyinggung itu di awal-awal bahwasannya ada beberapa hal poin penting yang kemudian terkait bagaimana kita menyambut digitalisasi penyiaran khususnya di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah saya melihat bahwasannya informasi terkait digitalisasi penyiaran ini tidak menyeluruh sampai ke masyarakat. Jadi pasca switch off dan suntik mati di tanggal berapa ya? Bulan berapa ya Pak Ketua ya? Pak 20 Pak Mas ya? Ya, itu tiba-tiba masyarakat panik. Paniknya ini mungkin ada dua hal. Panik, kita bisa ambil positifnya bahwa mereka nyadar ada sesuatu yang terjadi di TV mereka. Kemudian yang kedua, sisi negatif yang saya lihat adalah bahwasanya ternyata ada informasi yang kemudian tidak sampai ke masyarakat terkait peralihan dari analog ke digital ini. Apa yang kemudian menjadi efeknya adalah masyarakat kemudian berbondong-bondong untuk mencari set-top box, meskipun TV-nya adalah TV digital. Itu yang saya lihat. Saya kan tinggal di daerah Goa misalnya. Saya mungkin membantu KPID juga sibuk mengklarifikasi bahwanya tidak semua harus beli STB misalnya. Dan terkait dengan STB itu bagi kelompok miskin misalnya, karena masyarakat juga banyak mengeluh dengan kondisi yang tiba-tiba TV-nya mati, dia dalam konteks ekonomi ke bawah misalnya, itu tidak memahami bahwa ada STB gratis yang kemudian dibagikan oleh pemerintah. Bahwasanya saya garis bawahi kita menyambut era digitalisasi penyiaran di beberapa daerah, mungkin bukan hanya di Sulsel, itu tidak menyeluruh informasinya sampai ke masyarakat. Ada kepanikan, ada disinformasi yang kemudian sampai di masyarakat, termasuk bagaimana kemudian dia bisa mengotak-atik TV-nya untuk bisa bersiaran digital. Itu mereka nggak paham. Jadi ini mungkin poin pentingnya. Kemudian yang kedua, saya kira selama ini teman-teman KPD sudah menjalankan tupoksinya dalam konteks menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan literasi digital. Bahwa memang ada ranah yang bukan ranah teman-teman KPID. Mungkin itu ranahnya Kominfo ataupun Dinas Infocom yang ada di Sulawesi Selatan. Termasuk dalam pembagian misalnya sosialisasi masif tentang set-top box ini. Kemudian yang ketiga saya kira poin pentingnya bahwa ada ketidaksiapan, meskipun beberapa juga sudah bersiap, lembaga penyiaran lokal kita dalam mengarungi ekosistem penyiaran digital yang baru. Bisa kita lihat ketika kita, saya nggak tahu perkembangannya hari ini apakah ada tambahan Mate ya dari lembaga penyiaran kita yang 4 atau 5 ya kemarin. Dalam konteks diversity of content-nya, bahwasannya teman-teman kemudian lembaga penyiaran apakah dalam konteks memang transisi dari peralihan analog dan digital ini menjadi guncangan secara ekonomi juga bagi teman-teman lembaga penyiaran, tetapi di luar dari itu bahwasannya kehadirannya sebagai lembaga penyiaran yang kemudian mengharuskan ada konten secara kualitas itu tidak ada pergeseran yang signifikan misalnya. Saya melihat bahwasanya konten-konten siaran yang dihadirkan itu tidak berubah dari analog ke digital kemudian ke digital itu tidak berubah. Ini menjadi ancaman saya kira ketika ada lembaga penyiaran baru yang kemudian masuk di Sulawesi Selatan. Ini perlu dipersiapkan teman-teman lembaga penyiaran lokal yang existing misalnya. Karena tidak menutup kemungkinan dari 12 kanal kali 12 siaran misalnya lembaga penyiaran kali 12 berarti ada lebih 36 atau 24 yang kemudian hadir di sosial, taruhlah misalnya 10 yang baru. Tidak menutup kemungkinan akan ada TV kesehatan ataupun TV kecantikan atau TV perempuan, TV anak yang kemudian tentunya akan menggerus konten siaran teman-teman di lembaga lokal existing, saya kira yang kemudian ketika tidak berbenah dari sekarang. Itu mungkin PR besar kita, Kakak Sul, bahwasanya gerakan ini sebenarnya gerakan bersama, gerakan transformasi digital khususnya dalam konteks lembaga penyiaran ini adalah gerakan yang bersama yang kemudian perlu dimasifkan bersama dalam menggunakannya. Saya bahasakan sebagai strategi pentahelix ya, dengan melibatkan banyak stakeholder untuk kemudian melihat transformasi baru literasi
digitalisasi penyiaran ini di dalam konteks Sulsel maupun dalam konteks seluruh Indonesia misalnya. Misalnya dalam konteks Komisi Penyiaran, KPID maupun KPI Pusat sebagai regulator. Kalau hari ini mungkin Kak Mate tadi membahas lebih ke pengawasan, bahwasanya ranah KPID di situ. Tapi di luar dari itu saya kira teman-teman KPID harus memahami bahwa ada beliau-beliau yang ada di komisi yang misalnya adalah regulator. Ada banyak regulasi hari ini yang saya anggap perlu diperbaharui. Ya, mungkin hari ini masih bergejolak ya, teman-teman masih berjuang untuk memperbarui undang-undang penyiaran yang notabene-nya menjadi payung besar dari P3SPS. Saya kira juga yang sejak tahun 2002 ya, Kak Mate belum diubah-ubah sampai sekarang. Dengan konvergensi media, dengan kecanggihan berbagai teknologi dan diversity of content yang kemudian sudah merambah ke new media, saya kira ini penting untuk kemudian mengubah banyak hal di P3SPS. Termasuk misalnya ketika ada lembaga penyiaran yang melakukan ataupun mengambil video-video yang ada di YouTube misalnya yang kemudian disiarkan ke TV yang notabene-nya mungkin ada Cinta Luna di sana dan lain sebagainya. Ini penting untuk kemudian ada penegasan dalam konteks teritori di mana KPID ke depan itu kemudian regulasinya di mana. Mengaturnya di mana? Apakah juga akan ke media-media sosial yang kemudian beralih ke TV ataupun radio yang diadopsi oleh teman-teman di lembaga penyiaran misalnya. Kemudian yang kedua, industri penyiaran juga harus berbenah. Teman-teman LP lokal ini harus berbenah karena saya kira dengan dibukanya keran kesempatan untuk hadirnya lembaga penyiaran baru itu menjadi tantangan besar buat teman-teman LP existing yang ada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, akademisi saya kira juga penting untuk terlibat banyak dalam konteks bukan hanya tentang teoritis dan tentang bagaimana survei itu menjadi bagian penting, penelitian tentang penyiaran itu penting untuk menjadi entry point akademisi hadir dalam keterlibatannya untuk menjadi bagian dari ekosistem penyiaran, termasuk universitas-universitas yang notabene-nya akan melahirkan SDM penyiaran misalnya. Saya kira Unhas, UIN yang selama ini kerjasama dengan KPI ini penting untuk kemudian dirangkul untuk melahirkan SDM yang kemudian memahami bagaimana konteks digitalisasi penyiaran ke depan dalam konteks mereka sebagai bagian dari SDM ekosistem penyiaran. Saya kira pemerintah itu juga penting untuk tetap menjadi poin penting dalam ekosistem ini. Saya kira posisi KPID adalah katalisator bagian dari pemerintah, meskipun di satu sisi harus tetap mengambil jarak menjadi bagian dari tugasnya untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang baik dan benar. Dan yang terakhir saya kira adalah masyarakat. Ini poin penting Kak Kasul, masyarakat perlu dilibatkan, bukan hanya dalam konteks dia yang menerima siaran-siaran yang kemudian kita siarkan, atau masyarakat yang kemudian menjadi penonton ataupun keterlibatannya dalam pengawasan. Tetapi saya kira penting untuk memastikan masyarakat kita ini kemudian bersiap juga untuk menghadapi era digital yang sekarang kita sudah lepas landas dan sementara kita jalani, dan masyarakat penting untuk kemudian terliterasi dengan cepat, dengan masif, dan menjadi bagian dari ekosistem yang membangun sebuah penyiaran yang kemudian berkualitas di Sulawesi Selatan. Itu mungkin Kak Kasul, banyak sudah diundang di forum ini. Saya kira ada beberapa poin penting sebenarnya yang perlu dibahas, dan saya harap akan ada pertemuan dengan beberapa stakeholder terkait untuk kita sama-sama membangun penyiaran di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Ibu Herwanita atas jawabannya terkait dengan bagaimana kemudian dampak digitalisasi penyiaran Indonesia terhadap masyarakat. Nah, kita sudah memasuki waktu 1 jam bersama dalam Digitalk membincang pengawasan konten siaran dalam era penyiaran digital. Ini kepada para audiens yang sudah mengikuti sejak awal, mungkin sempat bergabung kemudian live, kemudian atau audiens yang menyaksikan tayangan ulang dari siaran ini mungkin ingin mendapatkan closing statement
dari Bapak Ibu dari Kanda Matewakan maupun Ibu Herwanita terkait dengan tema besar kita membincang pengawasan konten siaran dalam era penyiaran digital. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement dalam digital kita pada malam hari ini. Mulai dari Kanda Matewakan, silakan. Ya, terima kasih banyak. Jika ya Ya. saya bisa diundang digital ini. Paling tidak, closing statement saya mengajak masyarakat untuk lebih cerdas memilih tontonan seperti yang saya sampaikan tadi, memilih lebih selektif dalam dalam menikmati siaran-siaran lembaga penyiaran yang ke depan ini akan lebih beragam, lebih variatif, dan juga lebih banyak. Tuh. Jadi memang harapan kita masyarakat bisa dewasa secara bisa terliterasi dengan dan tentu saja KPID akan memaksimalkan tersebut untuk membantu tugas utama kami, pengawasan, tentu dengan melakukan literasi yang lebih masif. Karena bagaimanapun kami cuma beberapa orang di KPID harus melayani 24 kabupaten kota. Dengan demikian, memang kita sangat berharap ke masyarakat untuk apakah self-sensor ataupun untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Makanya saya mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi, mengadukan konten siaran yang dianggap tidak layak untuk tampil di lembaga penyiaran kita. Demikian barangkali. Baik, terima kasih Kanda Matewakan atas closing statement-nya. Mungkin dari Bu Herwanita, ada yang mau disampaikan Ibu, khususnya mungkin isu-isu masyarakat rentan, perempuan, anak, disabilitas. Silakan Ibu. Ya, baik teman-teman semuanya, para pemirsa yang ada di manapun berada, Kak Fasul dan Kak Mate, saya kira frekuensi ini adalah hak publik, milik kita semua, milik kita bersama, dan seyogyanya kita akan jaga dalam konteks memajukan bangsa ini, khususnya bagaimana menjaga kepentingan perempuan dan anak di siaran-siaran yang kemudian akan kita nikmati 1 tahun ataupun 5 tahun yang akan datang, yang tentunya akan ada sesuatu yang kemudian baru bagi kita semua. Dan saya berharap mari kita bersama menyambut era digitalisasi penyiaran ini sebagai bagian dari ekosistem penyiaran dengan tupoksi dan positioningnya masing-masing, baik sebagai bagian dari KPID, pemerintah, maupun teman-teman lembaga penyiaran yang harus semakin menunjukkan kualitasnya untuk bagian terdepan dari penyiaran kita. Dan tentunya saya mengajak masyarakat untuk kemudian lebih cerdas memilah dan memilih tontonan yang baik bagi anak-anak kita. Terima kasih banyak Kak Fasul, Kak Mate. Saya kira kita berharap ini bukan pertemuan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan closing statement dari Bu Herwanita dan juga tadi dari Kanda Matewakan, selesai sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga para audiens yang mengikuti siaran ini baik secara langsung maupun menyaksikan tayangan ulang dapat mengambil manfaat dan juga mendengarkan kembali makna-makna yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita pada malam hari ini, yakni Kanda Matewakan SIP MSI yang merupakan komisioner KPID Sulsel dan Ibu Herwanita SSI MIKOM yang merupakan dosen Institut Teknologi dan Bisnis Arung Palaka. Saya mewakili panitia dan juga sekaligus host pada malam ini mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Semoga kemudian apa yang telah kita sampaikan bernilai pahala di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Demikian saya tutup pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pilih-pilih siaran kita untuk kebaikan kita bersama.